Ngawi ini berasal dari Awi. Ya. Itu di Ngawi 662 tahun yang lalu. Kapan kita merdekanya? Itu berjuang terus katanya begitu. Yang mabuk ya semangatnya luar biasa. Hai teman Jinawi.com, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di kesempatan kali ini saya Winda El Gendis sudah berada di kediaman dari Bapak Bupati Ngawi. Dan kali ini kita sudah berada di podcast dari platform digital Jinawi.com. Langsung saja kalau begitu yang sudah ada di samping saya saat ini ya bakal menceritakan ya mengenai Kabupaten Ngawi untuk Anda semuanya. Selamat sore Bapak, bagaimana kabarnya saat ini? Ya, selamat sore Mbak Winda dan seluruhnya yang menonton acara ini. Iya. Alhamdulillah semuanya baik-baik, semua lancar, semua sesuai protokol kesehatan. Alhamdulillah. Di tengah pandemi dari COVID-19 ini, Ya. aktivitas masih tetap berjalan seperti biasanya ya Bapak? Iya, memang harus. Jadi kita sudah menata pada bulan-bulan ini, bulan Juli, itu bagaimana new normal ini kita lakukan bersama. Sehingga warga Ngawi harus merasa normal tapi dengan tatanan baru. Seperti itu. Nah, artinya aktivitas tidak boleh terhenti, aktivitas harus berjalan, tapi ya tentu saja keluar rumah harus yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya saja. Gitu ya Pak. Ya. Saya juga melihat Bapak ini ya, walaupun di tengah pandemi COVID tapi tetap seger ya. Ya. Tipsnya apa itu Bapak? Semangat. Jadi suplemennya hanya semangat saja. Bagaimana di tengah pandemi ini kita berupaya bersama agar seluruh warga Kabupaten Ngawi bebas dari COVID-19. Nah, COVID-19 ini tentu saja hadir di Kabupaten Ngawi ada yang membawa. Tidak mungkin COVID terbang ke sini sendiri. Nah, kan gitu. Nah, untuk itu yang kira-kira membawa ya kita hentikanlah untuk tidak masuk di wilayah Kabupaten Ngawi. Maka penyekatan-penyekatan kita bikin sedemikian rupa sehingga mereka terseleksi sendiri ketika akan masuk ke Kabupaten Ngawi. Gitu Mbak Winda. Iya, teman Jinawi.com. Seperti yang kita ketahui juga sekarang ini kita juga lagi apa ya istilahnya Bapak, menyongsong dan juga apa istilahnya untuk HUT Kabupaten Ngawi ini di tengah pandemi COVID-19 seperti ini ya. Rasa-rasanya kita kalau euforia terlalu ini kan nggak mungkin kan. Betul. Ya. Maka dari itu lewat podcast ini kita juga mau ngajak dari teman Jinawi.com juga untuk mengulik sedikit sejarah tentang Kabupaten Ngawi nih Bapak. Iya, mungkin dari awalnya saja kenapa Kabupaten Ngawi ini memiliki nama Ngawi? Pertanyaan yang sangat klise sih sebenarnya. Sebelum kabupaten ini lahir, maka Ngawi ini sudah terbranding oleh keadaan, oleh alam, oleh masyarakat, oleh seluruh lapisan yang ada. Jadi Ngawi ini berasal dari Awi. Awi itu bambu, ya. Sehingga ketika transportasi air, ini merupakan transportasi utama. Belum ada transportasi darat, hanya kuda saja waktu itu, 660 tahun yang lalu, bahkan sebelum itu kalau Ngawi, nama Ngawi. Maka di setiap pesisir Sungai Bengawan Solo, Sungai Madiun, maupun Kali Tempuk yang menuju Bojonegoro, semuanya di pesisir-pesisir ini tertanamlah yang namanya bambu, walaupun itu secara alami, ya. Nah, inilah yang disebut ketika orang melintas di Ngawi dan melihat rimbunnya bambu, maka orang katakan, oh kita sudah sampai Ngawi nih, Ngawi. Nah, itulah brandingnya secara alami tanpa ada desain apapun. Tidak seperti ramah. Kalau ramah ini kan kita memang kita bikin ramah.
Tapi kalau Awi ini sebenarnya ya secara alami. Masyarakat menyebut ketika masuk di daratan Ngawi atau masuk di perairan Ngawi, maka bilang kita sudah masuk wilayah Ngawi. Gitulah kira-kira. Sudah ini ya, sudah takdir Tuhan juga ya. Betul, tidak lepas dari garisnya Allah Subhanahu wa taala bahwa Ngawi ini ditumbuhi awi dan nama Ngawi. Itu kira-kira. Iya. Terus kalau ini Bapak mungkin dari sejarah pendirian Kabupaten Ngawi sendiri itu mungkin ya bisa diceritakan sedikit lah ya. Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya yang membuat Kabupaten Ngawi menjadi seperti ini gitu. Jadi kalau kita bicara setelah Awi tadi, nama Awi itu di Ngawi 662 tahun yang lalu itu masih dikatakan Kademangan saja. Kademangan itu pun atau desa yang masih di bawah pemerintahan Majapahit. Nah, ketika Ngawi ini sudah mulai bergerak secara ekonomi, ada kemandirian ekonomi di Kademangan itu, maka semua kewajiban kepada pemerintah pusat pada saat itu Majapahit, maka diberikan kebebasan. Ini adalah ini adalah daerah-daerah otonom. Nah, daerah otonom ini hanya diberikan kewajiban menyeberangkan daripada lalu lalangnya masyarakat Ngawi ketika itu di Branglor, Brangetan, nah itu diberikan fasilitas itu. Nah, inilah kewajibannya dihilangkan tapi masyarakat nah itulah awal daripada pemerintahan Ngawi. Maka ini juga ada prasastinya semua bahwa pemerintahan ada menjadi pemerintahan itu di tahun 662 tahun yang lalu. Nah, itu pun ibu kotanya tidak di Pendopo sini, alun-alun sini, tapi di Ngawi Purba, sekarang di Kecamatan Ngawi. Ya, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dan Desa Ngawi. Itu ada di sana. Ini yang tidak bisa lepas daripada, maka itu menjadi kekuatan sendiri di Kabupaten Ngawi. Dan ketika kita diberikan pemerintahan yang otonom, tentu saja otonom ini membuat kesejahteraan tersendiri kepada warga Kabupaten Ngawi, bagaimana dan sebagainya. Nah, kemudian berkembang, Majapahit jatuh dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita berkiblat kepada Yogyakarta, Solo dan lain sebagainya. Maka semua adipati atau bupati itu selalu mendapat tunjukan dari pemerintahan Solo atau Jogja pada saat itu. Dan memang setelah eranya Bung Karno, itu baru tahun 47 ada pemerintahan yang diangkat oleh oleh pemerintah pusat. Ya, di era itu sampai sekarang tentu saja saya sudah masuk pimpinan daerah atau bupati itu yang ke-25 saya ini. Wow. Ya, sejarahnya memang sangat panjang ya Bapak ya. Tapi secara detail memang ini kalau detail bisa 7 hari 7 malam mungkin selesai ya. Kira-kira gitu. Ya. Tapi ini memang sejarahnya sangat panjang sekali dan bisa dijadikan, bisa dikatakan kalau Bapak Kanang ini merupakan saksi hidup dari sejarah Ngawi. Dan Ngawi sendiri menurut Bapak itu seperti apa Bapak? Nah, Inta melihat saya lahir di Ngawi, besar di Ngawi, kemudian sekolah di Ngawi. Ya memang mulai SMA saya harus keluar ikut kakak saya di Surabaya, kemudian saya kuliah di Jogja di UGM, sempat merantau di Kalimantan dan sebagainya. Tapi kembali lagi ke Ngawi. Nah, Ngawi ini sebenarnya karakter, kita bicara karakternya dulu. Karakter yang sangat nyaman, sangat enak, gotong royong, ramah. Nah,
tidak ada satupun orang yang katakanlah datang ke Ngawi ditolak dengan temperamental dan lain sebagainya. Nah ini terus bergulir sehingga Ngawi ini terus membangun, bahkan Ngawi ini kadang hanya disebut kota pensiunan. Itu awal ya. Karena mungkin kembali ke Ngawi hanya ayem, untuk ayem, merantaunya keluar, bener, kemudian menghabiskan masa tuanya di Ngawi. Masa tuanya di Ngawi, pensiun di Ngawi dan lain sebagainya. Nah, tahun 99 ada gejolak politik pasca Pak Harto, dan itu euforia kebebasan luar biasa. Dan warga Kabupaten Ngawi sepertinya menikmati, sebagian menikmati terhadap euforia kebebasan ini yang sebebas-bebasnya. Tapi ada masyarakat lain yang tidak suka terhadap euforia yang akhirnya membalikkan atau merubah karakter yang sebenarnya. Maka tahun 2000 itu terus bergulir seperti itu. Ya, terus kemudian tahun 2010 saya menjadi bupati. Saya ingin menjawab tantangan warga-warga kita yang ingin karakter Ngawi ini betul-betul kelihatan karakter Ngawinya. Ya ramahnya, ya enaknya, ya suka menolongnya, ya ibadahnya dan semuanya. Hal-hal yang positif. Maka waktu itu saya tawarkan Ngawi ini harus terbranding. Ya, terbranding dulu pernah kita membuat Ngawi ini berjuang. Pernah juga kita branding Ngawi bersemangat. Nah ini wah kadang-kadang nggak karu-karuan nih. Kalau bersemangat ya semangatnya yang berkobar-kobar. Yang bekerja ya semangatnya bekerja. Yang ibadah ya semangat ibadahnya luar biasa. Benar. Tapi yang bolos ya semangatnya luar biasa. Yang mabuk ya semangatnya luar biasa. Nah, ini jadi rancu ya nanti Bapak. Semangat. Iya. Berjuang pernah berjuang juga itu zaman Orde Baru itu. Loh kapan kita merdekanya? Berjuang terus katanya begitu. Maka saya bikin Ramah. Ramah ini menjawab tantangan daripada warga kita yang ingin karakter Ngawi itu muncul. Maka saya branding betul Ngawi Ramah. Ya sudah ramah saja. Ramah artinya apa? Singkatannya apa? Enggak ada singkatan. Ramah itu ya apa? Ya senyum. Ramah itu apa? Ya menolong. Ramah dalam arti sebenarnya. Iya. Ya. Ramah itu apa? Ya lillahi ta'ala, ya ikhlas dan sebagainya dan sebagainya. Dan rupanya sekarang ini setelah 10 tahun hampir 10 tahun saya menjabat bupati, alhamdulillah warga Kabupaten Ngawi karakter ramahnya muncul. Jadi kalau jangan ngaku orang Ngawi kalau tidak bisa ramah. Seperti itu, ya. Maka waktu awal-awal reformasi itu, wah demo di mana-mana, menghujat seenak dewe itu seperti di kota-kota lain. Tapi setelah 2010 dengan ramah, ya demo pun juga harus ramah, menyampaikan aspirasi apapun ya harus ramah. Dan sisi positifnya dari ramah itu positifnya tadi. saja yang kita ambil. Dan kita juga akan menjawab dengan ramah, apapun kebijakan juga harus ramah dan lain sebagainya. Ini menjadi brand tersendiri, tren tersendiri buat kita. Dan alhamdulillah ini sudah mulai terbangun. Benar. Sudah clear bahwa mereka ramah. Bahkan ini saya pesan, karena ini periode-periode terakhir saya, tahun-tahun terakhir. Nah ini ramah ini kalau tidak ada kata lain yang lebih cocok, jangan diganti. Kira-kira gitu. Ya. Nah itulah, sampai itu bicara ramah ya ramah. benar sekali. Terus bicara apa lagi, Ngawi tentang budaya ya. Ngawi tentang budaya, tentu saja budaya kita ini banyak sekali yang berkiblat itu dari wilayah barat daripada lewat timur. Ada Solo, ada Jogja dan lain sebagainya. Sampai seni tari, senda tari dan sebagainya itu lebih halus seperti di wilayah Jawa Tengah dibanding dengan ke timur ini kan lebih banyak Madura lah katakanlah gitu ya, benar. Pengaruh ada remo, ada lodruk dan lain sebagainya. Kita lebih suka
daripada ludruk lebih baik ketoprak gitu lah kan ya. Yang daripada ngeremong lebih baik serimpi gitu. Nah, ini kan seperti itu. Nah, inilah kalau kita budaya. Makanan juga demikian kalau kita ngawi tentang makanan. Lebih banyak manisnya daripada asinnya ke sana gitu ya. Kalau Bapak sendiri mungkin makanan favoritnya ya manisnya sedikit, pedesnya dikit, nggak asin-asin gitu ya. Iya, banyak sekali ini kulinernya di Kota Ngawi yang khas ya. Khas. Satu saja makanan yang paling digemari dan juga dikangenin itu apa, Pak? Kalau saya di Ngawi ini yang paling suka sebenarnya letok. Letok itu kalau orang luar mengatakan tumpang, sambal tumpang. Nah, itu dicampur dengan pecel. Nah, pecel ini sebenarnya kan juga Ngawi juga. Tapi ada nge-branding bahwa identik pecel itu identik Madiun katakanlah. Tumpang ini ada yang membranding Kediri. Padahal itu semua di Ngawi sebenarnya. Kita karena jauh dari brandingan, dari pers, nah kira-kira gitu. Nah kemudian kita bicara karakter Ngawi yang sebenarnya. Ini yang harus kita rubah. Karakter orang-orang yang banyak di pesisir hutan atau di wilayah hutan. Ngawi ini 40% hutan. Kalau Ngawi itu berarti banyak keinginan warga masyarakat yang keinginannya hanya menjadi pegawai. Kurang tantangannya kalau dia ingin menjadi pengusaha, pedagang, bisnismen, itu lebih kurang ada niat, kurang serak. Iya benar. Maka ini menjadi tantangan kita dan mereka pengennya ya jadi PNS. Semua pengennya jadi PNS, jadi wartawan, jadi moderator begini, gak ada yang pengen. Ya nggak ada yang pengen. Biar kita saja yang menjalani. Sudah jauh dari itu. Kalau orang Ngawi, ya profesi itu masih kepepet. Iya, gak ada liane. Tapi coba sekarang lihat di daerah-daerah maju di Jakarta, Bandung, Surabaya. Yang menguasai ekonomi sekarang ini justru eksekutif muda. Benar. Yang luar biasa, yang dia jago terhadap IT. Apa yang punya Gojek, Gojek terus apa namanya Grab dan lain sebagainya itu orang tua tidak, anak-anak semua. Iya. Yang bangun dari media sosial. Iya, juga. Nah disitulah ini menjadi tantangan kita semua di Kabupaten Ngawi. Nah sekarang sudah pegawai ya, karena ketutup di PNS ya jadi buruh sekarang ini kan. Tapi inovasi-inovasi inilah yang harus kita tularkan kepada mereka, kepada pengusaha-pengusaha muda, bagaimana pengusaha-pengusaha muda itu membuka ruang kesempatan, kan gitu. Nah banyak juga apa nggak dikira yang namanya kondisi pandemi ini ada kesempatan mereka banyak sekali sebenarnya. Ya dengan online, dengan lain sebagainya. Dan sebagainya itu sebenarnya kesempatan. Tergantung dari niat sendiri. Jadi bagaimana tantangan itu menjadi peluang. Ini harus dimengerti oleh generasi muda semua. Maka sebenarnya kita ini tidak hanya cukup mengajari mereka di dalam edukasinya di bangku sekolah dalam hal yang pelajaran baku, tapi bagaimana orang melihat peluang itu yang paling hebat. Nah itulah karakter Kabupaten Ngawi. Ada yang harus dipertahankan, ada yang harus dirubah. Ya dirubah apa? Ya gaya keinginannya untuk menjadi pegawai itu. Benar. Ya, padahal peluang kita banyak sekali. Karakter yang harus dipertahankan adalah ramahnya. Gitulah. Nah, kemudian bagaimana Ngawi tentang wisata. Modal kita banyak. Ya, kita punya 2 daratan yang bagus. Ada daratan tinggi di gunung, di pesisir Lawu. Kemudian di daerah sini kita ada daratan yang datar. Maka pengembangannya ada 2 hal, ada kelompok Jati Pangawitan mulai Karangjati sampai Mantingan. Kemudian ada Kene Bejo ini yang
dari Kendal, Jogorogo, Ngrambe, sini sana, itu yang disebut Kene Bejo. Ini sudah kita mulai garap. Ya, ada swasta, ada pemerintah. Nah, kemarin orang Ngawi, saya yakin kalau orang Ngawi kenal yang namanya Cekok Mondol. Nah, itu daerah Kendal. Nah, itu sebenarnya luar biasa. Saya baru saja ke sana dan kita sedang kembangkan. Saya ngundang desainer yang mendesain Jatim Park. Yang di Batu dia bikin sukses di Lamongan itu. Jatim Park 1, 2, 3. Wah, luar biasa. Dan beliau ini luar biasa. Luar biasa. Ada berbatuan besar yang tanpa sengaja tertata dengan rapi. Terus ada sumber air yang tidak henti-hentinya. Ya, ada batu, ada sawah. Nah, ini kan susah tempatnya. Ada di pegunungan. Inilah, jadi semua kita coba kita kembangkan tentang bagaimana Ngawi. Itu, Mbak, kira-kira. Iya, luar biasa. Tapi kalau dampaknya buat wisata selama pandemi ini kira-kira gimana nih, Pak? Maka kita harus mempersiapkan diri. Saatnya nanti wisata akan kejenuhan ini pada puncak. Ini sebenarnya puncak, cuman masih terkekang. Karena ada tataran, ada aturan, ada protokol dan sebagainya. Masih ngempet lah. Masih ngempet. Nah, walaupun banyak yang meledak-ledak nih ya. Di wilayah-wilayah lain sudah tempat wisata sudah enggak karu-karuan. Nah, memang ini lagi suramnya wisata dimanapun juga. Maka ketika ini sudah saya minta persiapkan diri, bikin tambah cantik wisata itu, maka percantiklah wisata ini. Dan ketika orang berulang ingin datang untuk berwisata, wajahnya sudah mulai berubah. Wajahnya menjadi lebih cantik, bukan menjadi lebih suram karena tidak ada pendapatan, tapi intinya adalah bagaimana wajah wisata Ngawi terus bersinar. Nah, ini begitu, termasuk restoran dan sebagainya kan terakhir ini semuanya agak oleng. Hanya dunia pertanian saja yang stabil karena kebutuhan pangan ini kondisi apapun tetap terjaga. Kira-kira gitu. Ini dalam momen dari HUT Ngawi juga ini Bapak, di tengah pandemi. Ini Kabupaten Ngawi sendiri bagaimana cara merayakannya? Apakah ada agenda-agenda yang di-skip atau apakah ada agenda-agenda yang harus tetap berjalan sesuai dengan mestinya? Ya, jadi ada beberapa yang kita hilangkan. Ada yang kita tata kembali. Ada hal yang baku yang tidak boleh hilang. Nah, contohnya adalah jamasan pusaka. Itu sudah tidak boleh dihilangkan, tetap harus ada. Itu hari Senin besok, ya itu tanggal 6, kita tanggal 7 hari jadi. Nah, dengan protokol-protokol yang sudah kita tentukan, harus pakai masker, pakai physical distancing dan lain sebagainya, ini harus. Nah, kemudian tentu saja ada juga seni budaya, tari dan lain sebagainya. Semuanya harus dengan protokol kesehatan. Ya. Kemudian ada wayang kulit yang semalam suntuk, ya kita hilangkan lah, ya kita tunda dulu lah sementara. Nah, beberapa kali kita mengadakan, masyarakat kita beri contoh, begini loh kita kalau mengadakan show, mengadakan panggung dan lain sebagainya, ada pertunjukan, maka physical distancing harus di nomor satukan. Protokol kesehatan harus dimunculkan. Kemudian menggunakan live streaming itu harus, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana itu tentang hajatan, tentang pesta dan lain sebagainya, ya semuanya harus sesuai protokolnya. Ini sudah kita tata, katakanlah itu pernikahan, resepsi pernikahan, ya harus menduga protokol. Nah, protokolnya apa? Seperti halnya drive-thru. Ya, ketika drive-thru ini mereka hanya datang, masuk,
bersalaman dari jauh pulang. Jadi tidak boleh ada kursi ada di kursi tamu ya, kursi tamu yang ada di halaman atau di terop atau di manapun. Terop boleh dipasang, itu hanya sekedar untuk antrian tamu. Itu. Pengantin dilarang bersentuhan dengan tamu. Nah, itu sudah jelas. Ketika masuk, selain dia cuci tangan, masker harus dipakai, kemudian suhu tubuh harus, ya hanya memasukkan amplop di kotak. Nah, ini wajib. Itu yang penting ya, Pak. Yang penting itu. Nah, itu mau balik lagi boleh. Nah, nggak usah perlu antrian ke itu kan sudah di absen. Oh, sudah datang nih, kan gitu. Nah, pulangnya juga gitu. Begitu dia bersalaman dari jauh memberikan selamat, dia pulang itu sudah diberi nasi kotak atau makanan atau souvenir. Angsul-angsul istilahnya ya. Angsul-angsul ya, iya. Ya sudah pulang gitu aja, gitu ya. Sedangkan orang yang dari luar kota, kalau tidak ada rapid testnya maka dia tidak diizinkan turun, tidak diizinkan untuk memberikan selamat kepada pengantin. Karena seperti halnya di daerah-daerah lain, di Semarang, dimanapun juga banyak klaster-klaster tentang pesta pernikahan gini. Kira-kira itu. Jadi Ngawi kita siap menghadapi semua, dari klaster semua sudah kita rapid, termasuk pasar dan lain sebagainya kita rapid, dan insya Allah bisa kita tangani semua. Dan Ngawi masih orang Ngawi yang tidak ada klaster yang dari Ngawi, pasti klasternya dari luar. Iya. Kira-kira gitu. Alhamdulillah ya. Dan ini yang terakhir Bapak, saya minta pesan ataupun juga kesan-kesannya untuk generasi muda terutama ya, untuk pemirsa ataupun juga teman jinawi.com. Ya, begini, ini selalu saya katakan kepada seluruhnya saja. Setelah pengalaman hidup usia saya hampir 60 tahun, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Ada hard skill dan soft skill. Hard skill ini ya yang di sekolah itu, nilainya bagus semua dan lain sebagainya. Belum tentu jaminan bahwa hard skill saja itu bisa menjadi masa depan yang baik. Hard skill kalau ingin jadi dokter, pengen jadi sekolah yang benar bisa. Tapi belum tentu dia orang yang sukses. Orang yang sukses memiliki dua-duanya, hard skill dan soft skill. Soft skill ini apa? Ya seperti ini, bisa kemampuan, bahasa, banyak temennya ya, terus kemudian bergaulnya pintar tenis, pintar ngetril gitu ya. Loh iya, ini betul, ini salah satu soft skill. Ya sering kadang juga karena cangkruan di mana-mana temennya jadi banyak dan sebagainya, itu soft skill yang tidak dimiliki oleh orang yang memang khusus mengelola hard skill. Ya, maka ini harus dikelola. Kalau dua-duanya jago, hard skillnya jago, soft skillnya jago, wah orang ini sukses. Ketika jadi bupati, bupati yang pinter nyanyi, wah, bupati yang pinter ngetril, nah, branding gitu. Ya. Iya, bupati yang pinter ngeband misalkan, seperti Pak Emil misalkan, ya, wakil gubernur yang pinter nyanyi dan sebagainya. Itu semua harus terkelola. Nah, pada intinya kalau dua-duanya bagus, dia akan memunculkan sifat inovasi dan kreativitas kepada anak. Tapi kalau anak itu hanya hard skillnya saja, tak jamin anak ini tidak punya inovasi dan kreativitas. Padahal hidup sekarang ini yang dituntut adalah inovasi dan kreativitas, bukan hard skillnya. Banyak yang sekarang ini yang sukses, yang hebat, belum tentu SMA lulus. Tapi dia punya inovasi, punya masakan yang dikelola. Ya, dia pernah jadi buruh di suatu hotel, terus dia kembangkan masakan-masakan tertentu dan sebagainya.
Oh luar biasa. Maka pesan saya pada generasi muda, bergaullah pada orang-orang yang tepat. Jangan bergaul kepada orang-orang yang akan menyesatkan. Ya, dengan narkoba, dengan minuman keras, itu nggak ada gunanya semua. Tapi bergaullah kepada orang-orang yang sukses dan pelajarilah kenapa dia sukses. Itu kepada generasi muda. Nah, kepada orang tua juga begitu. Jangan kecewa ketika anaknya harus mendapatkan punishment, ketika anaknya sekolah dihukum oleh sekolah. Jangan kecewa. Jangan kecewa juga ketika anak-anak nakal tidak belajar, terus mendapatkan punishment tidak naik kelas. Ya, jangan kecewa itu. Karena saya ngalami. Ketika saya kelas 1 SMA sukanya balapan, saya kecelakaan, enggak naik kelas. Kelas 1 ke kelas 2. Enggak apa-apa, orang tua saya ikhlas. Ya, karena itu hukumanmu. Kowe nakal, kowe gak sinau. Terus gak esok sampai nakal terus gak esok sekolah. Ya, berarti kowe lah hukuman. Ya hukumannya itu. Nah, kowe harus ngulang lagi. Gitu. Nah, padahal pada saat itu kalau kita ngomong pribadi saya, pada saat itu ada penambahan waktu belajar itu setengah tahun. Jadi setengah tahun. Jadi ketika itu saya kelas 1 nggak naik, jadi tambah setahun, masih ditambah setengah tahun lagi. Jadi saya kelas 1 itu 2,5 tahun. Ternyata ya. Oh iya, nggak apa-apa. Jangan kecewa, ya jangan kecewa. Itu biarkan anak, katakan banyak anak-anak malu, orang tua malu, terus dipindah sekolah supaya naik. Kebanyakan orang tuanya juga gengsi dan gengsi, nggak usah gengsi. Biarkan aja itu hukumanmu. Kira-kira gitulah. Nah ini intinya adalah bagaimana kita mengasah kreativitas itu. Kreativitas itu merupakan refleks. Tantangan menjadi peluang itu adalah refleks. Kan gitu. Nah, refleks ini harus diasah. Seperti halnya orang bela diri. Bela diri itu juga mengasah refleks untuk membela dirinya. Berkata-kata ini juga refleks. Kan gitu. Nah, tapi diasah. Tidak asal ngomong gitu. Itulah kira-kira. Iya. Dan itu tadi bincang-bincang santai kita ya di podcastnya dari platform digital jinawi.com. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang santai kita. Dan buat Anda teman jinawi.com, jangan lupa kunjungi dan juga ikuti terus platform digital jinawi.com. Saya Winda El Gendis, pamit undur diri. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.